kita masih bisa berdoa. Dan pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pak Mardi. Selamat pagi Pak Mardi, silakan. Shalom, selamat pagi Bu Susi. 212 tim yang melayani, terima kasih buat doa-doanya, sangat terberkati. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama boleh sharing dan berbagi, belajar Suaranya hilang, Pak Mardi. kebenaran firman ini. Oh ya, suara saya nggak kedengeran ya? Oke, apakah kedengeran jelas teman-teman? Now Baik. oke. Jelas Pak Sudah. Mardi. Pagi Sarah. Sepertinya sinyal kali ya. Saya ganti sinyal wifi-nya. Oke, puji Tuhan. Ya, shalom. Sekali lagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya angkat tema kebangkitan pahlawan yang disembunyikan. Siapa di sini yang percaya bahwa di dalam diri kita ada pahlawan yang tersembunyi? Berapa banyak yang yakin dan percaya bahwa diri Anda adalah seorang pahlawan? Boleh saya lihat reaksiannya? Coba yang percaya mana? Boleh kasih reaction ke saya? Wow, ada 2, 3, 30. 30, 300, oke, 400. Ya, puji Tuhan. Setiap kita ada roh Allah. Setiap kita adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh kita. Dan bagi setiap kita yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada roh Allah yang tinggal di dalam diri kita yang menjadikan diri kita seorang pahlawan. From zero to be hero. Nah, kita akan lihat perjalanan from zero to be hero. Dari nol menjadi seorang pahlawan. Bagaimana proses itu terjadi di dalam hidup kita? Mari kita saksikan, alami dari pengalaman salah satu tokoh yang begitu luar biasa tercatat di dalam Alkitab. Ia mengalami kondisi terpuruk, namun di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Setiap kita pernah mengalami itu. Tetapi dari masa-masa yang sulit dan sukar tersebut, Tuhan memunculkan karakter kepahlawanan dan kuasa Tuhan bekerja atas setiap kita. Daud mengalami bagaimana ia kehilangan harapan. Ia ditinggalkan dan ia tidak punya masa depan. Perjalanan hidupnya rasa-rasanya gak mudah. Ia dikejar-kejar, bahkan ia diancam. Ia dikhianati dan bahkan harus pura-pura sampai menjadi orang gila demi menyelamatkan diri dia. Bagaimana dia dikenali di daerah Gad. Bagaimana orang-orang tahu Daud ini adalah seorang yang mengalahkan Goliat, pahlawan mereka. Tentunya Daud dikejar-kejar dan dicurigai. Daud harus mengais-ngais ya pintu, lelehan dari janggutnya ludah ya, sampai seperti orang-orang yang kehilangan kesadaran. Mengapa Daud harus berbuat demikian? Tentunya kita akan lihat proses perjalanan Daud tidak mudah. Bagaimana dengan hidup kita? Namun Tuhan mengangkat siapa saja dari keterpurukan menjadi kemenangan. Seperti Tuhan mengangkat Daud, demikian juga hari ini. Tuhan akan mengangkat setiap Anda dan saya. Mari kita memiliki sebuah mindset yang baru, sebuah pola pikir yang baru. Bagaimana Tuhan memproses dan membentuk seorang pribadi yang bernama Daud. Mari kita lihat ya. Siapa sih Daud sebenarnya? Daud adalah anak bungsu dari keluarga Isai. Seorang gembala yang kemudian dipilih Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Daud terkenal karena ia mengalahkan Goliat dengan ketapelnya dan batunya. Daud membuktikan imannya hanya kepada Tuhan. Dikala dia harus menghadapi raksasa Daud,
raksasa Goliat. Daud yang dalam kondisi tidak mendapatkan support daripada tentara-tentara Israel. Mereka, aduh ini anak kecil siapa? Ini orang berperang udah mengenakan baju lengkap. Ini malah tidak mengenakan baju lengkap, baju perang. Hanya menggunakan baju gembala. Ya, dan hanya menggunakan ketapel saja. Sedangkan musuhnya menggunakan selengkap senjata Allah. Selengkap senjata perang. Dari ketopong sampai kepada kakinya, sepatunya, ya perisainya, pedangnya. Tetapi bagaimana Tuhan memakai Daud yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan buktikan bagaimana iman Daud seorang diri mengalami kondisi tekanan yang tidak mudah. Dari pihak musuh, orang Filistin, dan daripada pasukan Israel yang juga mengasihaninya, bukan memberikan support. Bahkan kakaknya juga meragukan dia. Nah, tetapi lewat itu Tuhan membuktikan kemenangan dari Tuhan. Dari kemenangan itu Daud menjadi seorang pahlawan dan pemimpin yang sukses. Dan Daud sangat dikasihi oleh rakyatnya. Namun nggak berhenti sampai di situ. Keberhasilan Daud itu membuat Raja Saul menjadi iri. Dan kemudian berusaha untuk membunuh dia. Gak gampang ya, Tuhan mempersiapkan Daud dari ancaman yang bertubi-tubi. Nah, kita akan lihat bagaimana keberhasilan. Nah, sekarang kita lihat bukan cuma keberhasilan. Di balik kisah hidup Daud, kita akan melihat bagaimana Daud mengalami keterpurukan yang begitu sedemikian rupa. Gak gampang. Dari seorang pahlawan yang elu-elukan oleh rakyatnya. Orang berteriak, wah Daud ya, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Orang mengatakan, wow Daud luar biasa, lebih hebat daripada Raja Saul. Tapi mari kita lihat bagaimana perjalanan Daud dari seorang pahlawan menjadi buronan. Meskipun Daud telah diurapi oleh Samuel menjadi raja, Daud ngalami loh masa-masa yang sulit. Di dalam menggenapi janji Tuhan itu kita bisa lihat sebuah pelajaran dan pembelajaran yang sangat baik dari apa yang tercatat di dalam kisah hidup Daud. Daud dari kecil dia memiliki 7 abang, 7 saudara laki-laki. Dan dia anak ke-8. Bisa dibayangkan bagaimana Daud itu mengalami ignorance, yaitu ketidakpedulian dari orang tuanya. Ya laki-laki lagi. Nah, jadi Daud bisa dilihat dari kisah hidup bagaimana dia di padang rumputnya membawa ternak yang dikatakan abangnya cuma 2-3 ekor, bukan sebuah kawanan yang besar. Dia cuma dipercayakan 2 ekor, 3 ekor, ya. Dan bagaimana ketika Daud menggembalakan, bukan orang nggak tahu. Namanya para gembala pasti tahu. Di situ ada beruang, di situ ada singa, mungkin di situ juga ada serigala dan lain-lainnya, binatang liar. Tapi bagaimana Daud mengalahkan singa, Daud mengalahkan beruang, itu sebuah kisah yang mustahil bila Tuhan tidak beserta Daud. Bagaimana Daud bisa memainkan kecapi, bagaimana Daud bisa menyanyikan mazmur dan membuat mazmur begitu banyak, doa-doa yang dipanjatkan begitu indah, menggambarkan bagaimana Daud itu punya sahabat sejati. Daud itu selalu koram deo. Bisa dibayangkan bagaimana hidup dia membuat dia menjadi kuat. Dia dilupakan keluarganya. Gak gampang ya. Bahkan ketika Nabi Samuel mau mengurapi, semua 7 saudara dipanggil, tapi Daud gak diundang. Daud dilupakan. Yang kedua kita lihat, Daud ditolak dan dipermalukan saudaranya. Ketika dia di medan perang, dia membawa rantang. Dan di situ dia lihat bagaimana orang Filistin berteriak-teriak, mengeluhkan dan bagaimana mempermalukan bangsa Israel. Dia panas hati. Kenapa ini orang tidak bersunat, ini orang yang tidak mengenal Tuhan, ini kurang ajar. Dia tidak terima, dia begitu membela Tuhan. Dia tahu dan mengenal siapa Tuhannya. Tetapi abangnya bilang, kamu ngapain di sini? Kamu tuh jangan sampai
petantang-petenteng. Ini medan peperangan, bukan tempat main. Sana kembali, jaga domba kamu yang 2-3 ekor. Daud ditolak dan dipermalukan saudaranya di depan seluruh tentara Israel. Bagaimana perasaan Daud? Pernah di sini yang ditolak orang tua? Dilupakan orang tua? Pernah di sini kita pernah ditolak dan dipermalukan saudara kita? Daud pun mengalami. Yang berikutnya, Daud dikejar oleh raja dan mertuanya, yaitu Saul. Bisa dibayangkan seorang raja, dia adalah pahlawan yang mengalahkan Goliat. Rajanya mengutus dia di dalam peperangan dan oleh kemenangan besar. Harusnya rajanya bangga. Tapi ketika orang mulai menyanyikan puji-pujian, aduh, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ya wajarlah. Daud pergi ke medan pertempuran, ke medan peperangan, ya dia mengalami kemenangan. Raja kirim dia ke tempat pertempuran terhebat, orang raksasa, pasukan-pasukan hebat dari bangsa Filistin. Dia menang dan menang dan menang. Tetapi rajanya iri. Rajanya benci. Bukan cuma raja, mertuanya, ya, papa dari istrinya Mikal, ya, juga mau membunuh dia, ya. Orangnya sama, ya, raja dan mertuanya, yaitu Saul. Bahkan dengan tombak berkali-kali. Waktu Daud memainkan kecapi, menyanyikan musik dalam posisi yang satu ruangan yang begitu dekat. Kalau bukan Tuhan yang meluputkan siapa? Bukan itu saja, Daud dihina oleh istrinya Mikal. Pernah merasa terhina oleh suamimu, oleh istrimu? Daud juga ngalamin. Ya, dihina. Wah, gimana sih kamu? Waktu Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem. Wah, diteriaki, dimarahin, dimaki-maki, direndahkan, dicaci maki sama istrinya. Bikin malu aja, nggak tahu diri kamu. Malu-maluin, kampungan. Ya, saya membayangkan yang bisa seperti apa istrinya. Katanya udah ikut pria sejati, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kampungan lo. Mungkin kita diledek, koram deo, kompak mulu. Apaan lo? Ya, mungkin apa yang kita lakukan itu, kita penyembahan ibadah kita itu dihina. Daud ngalamin. Gak gampang, ya. Bahkan Daud direndahkan, dihina, diturunkan oleh anaknya secara paksa, oleh anaknya Absalom. Lakukan pemberontakan, ya, mempermalukan papanya. Papanya harus kabur lari, ya. Dan istrinya juga gundiknya dipermalukan, dilecehkan di depan orang banyak. Bukan cuma itu, Daud ngalamin loh, ya. Bukan cuma direndahkan anak, tapi dikutuk oleh rakyatnya, ya. Simei, ya, saudaranya si Saul. Waktu Daud harus keluar dari Yerusalem, bagaimana dia dilempari batu. Pembunuh, orang darah, tanganmu penuh dengan darah, mati saja kamu. Ya, dikutuki. Daud balas gak? Kagak. Padahal pasukannya sudah siap. Jenderalnya sudah siap. Udah biar saya turun ke sana. Saya mengambil aja nyawa anjing ini. Tetapi dia bilang enggak. Daud dikhianati bawahannya Doeg. Doeg ini adalah bawahan orang Edom yang pernah di dalam peperangan pertempuran. Dia boleh mengikuti Daud. Tetapi waktu Daud dikejar oleh Saul, Daud harus lari ke kota Nob, kota Imam. Di situ ada Imam Ahimelek yang melindungi, memberi Daud makan dan memberikan pedang dari Goliat. Tetapi Doeg berkhianat. Ia datang kepada Saul dan dia katakan, Daud melarikan diri dan dia pergi ditolong oleh Ahimelek. Akhirnya Doeg ini diutus oleh Saul membunuh Ahimelek dan keluarganya. Imam, Ahimelek ini adalah imam. Gak ada pasukan daripada Saul yang berani membunuh. Tetapi Doeg ini, orang Edom ini membunuh. Bahkan satu kota Nob tidak disisakan.
Daud dikhianati oleh penasihatnya Ahitofel. Seorang Ahitofel, seorang penasihat yang bijaksana, justru mengkhianati dan berontak kepada Daud dan mengompori kepada Absalom untuk melakukan pemberontakan. Sedih ya kalau kita lihat dari hidup Daud yang namanya seorang pahlawan, seorang pemimpin, lewati masa-masa hidup yang katanya dia dekat dengan Tuhan. Bukan berarti orang dekat dengan Tuhan tidak mengalami ujian, tidak mengalami kondisi, tidak mengalami ditolak. Mereka ngalamin. Hari ini kiranya kita menjadi sebuah hikmat dan inspirasi kita. Bukan cuma itu, kita akan masuk ke poin berikutnya, di mana Daud mengalami kondisi titik terendah di dalam hidup dia, yaitu di Gua Adulam. Tetapi di Gua Adulam inilah awal pemulihan. Setelah Daud melarikan diri, Daud bersembunyi di Gua Adulam. Di gua itu orang-orang yang kesulitan, mereka berutang ya, pinjol ya, mereka dikejar-kejar, orang yang sakit hati, yang terluka, yang kepahitan ya, yang mau ditangkap, yang mau dipukul, yang mau dibunuh, mereka semua datang kepada Saul. Ada 400 orang. Meskipun dalam keadaan terpuruk, Tuhan memakai Daud untuk membentuk orang-orang yang tidak terpelajar ini, orang-orang yang tidak pintar ini, orang-orang yang sudah disampah masyarakat ini menjadi laskar dan pasukan dia yang paling kuat. Ini 400 orang ini lahirlah para pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Ya. Jadi Tuhan seringkali memakai keadaan masa-masa yang sulit di dalam hidup kita untuk membentuk karakter kita. Tempat yang terlihat seperti tempat kehancuran di dalam hidup kita bisa menjadi tempat persiapan untuk Tuhan merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan punya rencana yang indah. Mungkin Anda mengalami sakit, mungkin Anda mengalami ditolak suami, mungkin Anda dihina oleh adikmu, oleh orang tuamu, dilupakan, melakukan pembelaan kepada saudaramu, tetapi mengkhianati engkau, menghina engkau, dibully, dipermalukan, ditipu, ditindas. Tapi hari ini kita lihat, Gua Adulam adalah tempat pembentukan pemimpin. Di dalam keterpurukan yang terbesar, Tuhan memakai masa-masa sulit ini. Kita lihat di next slide bagaimana Gua Adulam adalah tempat pembentukan. Tuhan memakai masa-masa sulit untuk membentuk karakter, memperbaiki hati dan motivasi Daud, mempersiapkan Daud dari lari-lari kejar sana kejar sini, pindah sana pindah sini. Tuhan stay dia di Gua Adulam. Di sini dia benar-benar dibentuk. Dia merasa terpuruk, tetapi dia ketemu lebih lagi banyak orang juga yang terpuruk, dan ternyata orang-orang yang terpuruk itu melihat karakter Daud. Daud begitu terpuruknya, begitu diperlakukan tidak adil, tapi kenapa Daud tidak menyangkali imannya? Kenapa Daud tetap mencintai Tuhan, tetap memainkan kecapi, tetap menyembah Tuhan, tetap bermazmur, tetap berdoa, tetap berkoram deo? Itu yang membuat orang-orang 400 orang yang kehilangan harapan ini menemukan karakter, menemukan keteladanan, dimuridkan oleh Daud. Lewat keteladanan hidup Daud, Tuhan mempersiapkan Daud. Tuhan memperbaiki hatinya. Di masa-masa yang sukar, Daud menjadi pemimpin yang justru melahirkan pahlawan-pahlawan yang tersembunyi. Jangan berpikir orang gagal hidupnya tidak ada pahlawan. From zero, bahkan minus, Tuhan akan bawa dan mengangkat Anda menjadi hero. Tuhan mempersiapkan justru di masa-masa sukar itu. Waktu saya melayani di penjara, saya melihat begitu banyak orang-orang yang kehilangan harapan. Saat saya membawakan sesi ini kepada mereka, mereka menangis. Mereka sampai banyak orang datang ke saya. Terima kasih Pak Mardi. Bahkan berkata, saya menemukan tujuan hidup saya. Terima kasih. Mereka berlinang air mata yang datang ke saya dan berkata, thank you Pak Mardi. Tahu kenapa saya ada di sini. Mereka yang udah menjadi sampah masyarakat, mereka merasa gagal, mereka merasa tidak berarti, tidak berharga. Mereka yang sudah ditinggalkan keluarga mereka, mereka yang udah dianggap tidak berguna.
Tapi di situ mereka katakan, di sini saya berjumpa Tuhan. Di sini saya beribadah. Saya di luar sana udah tidak pernah beribadah. Mungkin di tempat gua Adulam, ada orang-orang di penjara, mereka malah tambah terpuruk. Mereka malah semakin kecanduan obat di sana, obat-obatan. Ada penjualan obat-obatan mungkin yang secara ilegal. Mungkin ada yang juga menipu di sana, mendapatkan perlakuan yang tidak benar, tidak adil, tidak baik. Mungkin mereka diperlakukan oleh petugas-petugas dengan cara yang tidak baik. Mungkin mereka dihina, dijahati oleh teman-teman yang juga merupakan para penjahat di sana. Tetapi bagaimana ada orang-orang yang menemukan tujuan hidup dan panggilan Tuhan di dalam hidup mereka. Justru pada masa-masa sukar. Dan orang-orang ini saya temui. Maka setiap bulan saya akan bersama dengan beberapa teman-teman, kami kunjungi mereka. Kami memperlengkapi mereka. Kami bukan di sana untuk bercerita dan berkhotbah, tapi bagaimana kami mendengarkan mereka. Setelah kami sharing firman, kami duduk berkelompok. Kami dengarkan cerita mereka. Mereka berlinang air mata. Mereka senang. Mereka minta didoakan. Kami doakan satu persatu. Dan mereka sangat terberkati. Inilah bagaimana hidup kita. Mungkin kita mengalami keterpurukan. Mungkin kita mengalami kegagalan. Mungkin kita mengalami kekelaman. Mungkin kita mengalami kondisi yang sangat sulit dan sangat sukar. Ketidakadilan. Dihina pemimpin. Dipermalukan pemimpin. Bahkan ditindas. Ya, Daud ngalamin. Tapi Daud menjadi pahlawan yang tersembunyi. Dan Daud melahirkan pemimpin-pemimpin pahlawan-pahlawan yang disembunyikan. Nah, kita akan lihat bagaimana ada 3 pahlawan utama dan masih ada 37 pasukan utama yang Tuhan lahirkan. Nanti kita bisa baca kisahnya di 2 Samuel 23. Itu lengkap pahlawan-pahlawan yang Tuhan munculkan di masa-masa sukar, di mana justru mempertobatkan dan membangkitkan mereka. Ada 3 pahlawan utama Daud, yang namanya Yosef Basabet. Ia dalam sebuah pertempuran membunuh 800 orang dengan tombaknya. Wow, hebat ya. Yang kedua, Eliezer bin Do. Ia berperang sampai tangannya kejang dan melekat pada pedang, membantai banyak musuh dalam pertempuran melawan orang Filistin, di mana bangsa Israel yang beserta dengan mereka yang dalam pertempuran peperangan sudah kabur semuanya karena musuhnya banyak dan kalah. Ya, dalam pertempuran itu kalah banyak mereka. Tetapi Eliezer bin Do, dia tidak meninggalkan Daud. Dia bersama-sama dengan Daud. Dia berperang menggunakan pedang. Ya, yang tadi pakai tombak, kalau yang ini pakai pedang. Dia mengalahkan musuh sampai akhir, dia nggak berhenti. Wow, keren ya. Dan yang ketiga adalah Syama bin Age. Ya, Syama bin Age ini yang melindungi ladang kacang merah dan mengalahkan pasukan Filistin seorang diri. Bagaimana di tempat lumbung, tempat orang kumpulkan lumbung kacang merah, waktu panen tiba. Dan ketika tempat itu mereka sudah kerja keras, panen semua udah dikumpulin, pasukan Filistin datang dan merebut. Tetapi Syama bin Age, dia di sana berperang seorang diri. Dan dia mengalahkan semua pasukan daripada Filistin. Wow, luar biasa. Bukan cuma 3 pahlawan besar ini. Mereka bahkan kalau kita baca di dalam kisah 2 Samuel 23. Bagaimana mereka mengalahkan sepasukan besar yang di Yerusalem. Waktu Daud katakan di Gua Adulam, pengen minum dari sumur yang di Yerusalem. Mereka datang bertiga mengalahkan pasukan Filistin yang duduk di sana. Wow, luar biasa. Nah, kita lihat yang berikutnya, masih ada the 30s ya. Tuhan juga ada. The 30s adalah 30 pahlawan-pahlawan, 37 orang lebih tepatnya. Salah satunya adalah Abisai bin Zeruy. Ia membunuh 300 orang dengan tombak dalam satu pertempuran. Wow, luar biasa ya. Benaya bin Yoyad mengalahkan 2 pahlawan besar dari Moab, membunuh seekor singa di dalam lubang pada musim salju, mengalahkan raksasa Mesir setinggi 2,5 meter hanya dengan tongkat. Bukan dengan pedang, bukan dengan apa tuh, tapi dengan tongkat ya. Bukan. Wow, luar biasa. Ada lagi Elahan bin Dodo, membunuh Lahmi, saudara Goliat ya dari Gad.
dan seterusnya. Ya, ini bukan 27 tetapi ada 37 pahlawan elit totalnya di sini. Salah satunya ya yang kita baca di sini luar biasa. Masih ada banyak, nanti Bapak Ibu bisa baca ya di 2 Samuel 23 ini. Kisah hidup mereka dan pahlawan-pahlawan yang dimunculkan dari 400 orang yang hidupnya hancur-hancuran. Tapi Tuhan ubah. Orang yang Anda temui mungkin hancur. Orang yang Anda temui mungkin hilang harapan. Orang yang Anda temui mungkin sakit-sakitan. Orang yang ada dalam kompak Anda kelihatannya nggak komitmen. Orang itu tersebut rasanya hopeless. Tetapi apakah Anda menyerah? Daud tidak. Daud menunjukkan perbedaan hidup dia. Dan lewat hidup Daud, maka muncullah kita lihat pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Nah, kita lihat berikutnya bagaimana Tuhan membela dan menolong Daud. Meskipun Daud mengalami begitu banyak penderitaan, Daud tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan perlindungan. Berkali-kali Tuhan menyelamatkan Daud dari tangan Saul, termasuk saat Saul mengepungnya. Tetapi tiba-tiba Saul harus pergi karena serangan Filistin. Waktu itu dia udah gak bisa lagi kabur. Dia udah dikepung, udah dikelilingin. Pasukannya semakin mendekat. Dan dia udah tidak bisa melarikan diri. Tetapi Tuhan memberikan pertolongan di masa-masa yang sulit itu. Akhirnya Daud bisa lolos. Mazmur 34 ayat 8 berkata, Daud menyanyikan sebuah pujian di dalam mazmurnya. Dia berkata, "Kesaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Bisa dibayangkan betapa Daud bersyukur dalam kondisi yang sulit. Dia tetap menyanyikan, "Kesaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyanya di dalam hidupku." Berapa kita ketika mengalami kondisi sulit kita bisa tetap mengingat akan kebaikan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan ketika Daud terus mengalami kondisi yang sulit tetapi dia bisa ditolong Tuhan, saya mulai menyadari yang membuat Daud berbeda adalah dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dan dia berharap kepada Tuhan. Dan dia semakin intim dan dekat justru masa-masa sukar. Bukan justru ketika masa-masa sukar menghadapi kita, justru kita kabur dan melarikan diri dan mencari bala bantuan manusia. Tetapi justru datang kepada Tuhan. Dan bagaimana Tuhan membela dan menolong Daud. Kita lihat di next slide. Meskipun banyak mengalami penderitaan, Daud tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan menghibur dan memberikan teman seperjuangan. Daud tidak dibiarkan sendirian, tetapi Tuhan mengirimkan orang-orang untuk mendukungnya. Ya, salah satunya adalah sahabat terbaiknya Yonatan yang menguatkan dan menyatakan bahwa Daud akan menjadi raja. Daud adalah anak dari Saul, tetapi bagaimana dia membangun sebuah persahabatan kompak yang solid di mana Yonatan support dan Yonatan mendukung. Yonatan bersama-sama Daud mengalami kondisi yang sulit, bahkan membantu Daud untuk melarikan diri daripada kejaran daripada Saul. Daud memiliki mentor yang luar biasa di dalam hidup dia. Ada Samuel dengan takut akan Tuhan, dengan keintiman, dengan kepekaan, dengan berharap dan mengandalkan Tuhan. Daud belajar banyak dari karakter mentornya ini, yaitu Nabi Samuel. Daud belajar bagaimana seorang mentor perlu menegur. Seperti mentor yang dia belajar dari seorang yang bernama Nabi Nathan. Dia bagaimana ditegur. Bagaimana dia dikasih tahu kamu telah salah. Dan bagaimana dia bertobat. Nah, kita lihat berikutnya. Tuhan membela meskipun banyak penderitaan. Daud gak ditinggalkan Tuhan. Tuhan mengangkat Daud ke tahta raja. Setelah melewati banyak penderitaan, Tuhan akhirnya menggenapi janjinya dengan menjadikan Daud raja Israel. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak melupakan janjinya dan Tuhan selalu setia kepada mereka yang bersandar kepadanya. Saya bersyukur ketika saya membaca dan saya mempersiapkan materi ini.
Saya sangat terberkati dengan kehidupan Daud. Saya sangat terberkati dengan kisah hidup dia. Dan saya sangat termotivasi ketika saya menyadari banyak hal yang terjadi. Mungkin setiap kita boleh flashback sedikit. Mungkin kita mengalami kondisi terpuruk, kondisi ditinggalkan, kondisi dihina, kondisi disalahkan, kondisi difitnah, kondisi sakit, kondisi lemah. Tapi apakah itu menjadi alasan kita tidak lagi kompak, tidak lagi koram deo, tidak lagi saat teduh, tidak lagi ibadah, meninggalkan Tuhan? Tapi saya belajar, Daud tidak demikian. Kalau kita lihat dari setiap pahlawan-pahlawan, kalau kita baca di dalam kitab suci, sejarah-sejarah, setiap raja-raja pahlawan yang hebat, tetapi mereka ada di dalam peperangan, pertempuran, dan banyak sekali, hampir semuanya mereka banyak yang akhirnya mereka mengakhiri peperangan, pertempuran, tetapi tidak dengan Daud. Daud mengakhiri hidupnya di dalam kejayaan, dengan kekayaan berlimpah, dengan posisi menjadi raja yang dihargai, dihormati, dan begitu dikagumi. Dia mempersiapkan begitu banyak harta untuk dia bangun bait Allah. Bukan buat diri dia, tapi untuk membangun bait Allah. Dia wariskan setiap persiapan untuk pembangunan bait Allah. Keren banget. Dan dia menghembuskan nafasnya di tempat tidur, di dalam ketenangan. Setelah dia settle up semuanya, setelah dia persiapkan segalanya untuk pembangunan rumah Tuhan, saya melihat ada kisah hidup dia yang dia wariskan buat rakyatnya. Mazmur yang dia tulis, dia wariskan kepada bangsa Israel, bahkan kepada kita. Dan lewat keturunan Daud, lahirlah Mesias Yesus Kristus. Next slide, kita lihat bagaimana Tuhan bisa mengubah keterpurukan kita menjadi sebuah pemulihan. Gua Adulam bukan akhir dari perjalanan hidup kita, tetapi Gua Adulam adalah awal dari perubahan hidup kita. Kekelaman dan kegagalan bukan akhir dari kehidupan kita, tetapi tempat pembentukan diri kita dan tempat pertobatan kita. Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk diri Anda, termasuk diri saya, yang mungkin pernah gagal, yang mungkin dianggap gagal, yang mungkin ditinggalkan, yang mungkin ditertawakan, yang mungkin dihina. Tapi Tuhan mau pakai menjadi alat kerajaannya. Percayakah Anda? Next slide. Pergunakan waktu saat Anda mengalami kekelaman, saat Anda mengalami kesakitan, saat mengalami ketidakadilan, sebagai kesempatan untuk Anda bertumbuh di dalam iman Anda, di next level yang tidak pernah Anda alami sebelumnya. Percayalah bahwa Tuhan bisa mengubah masa depan siapa saja yang mau bertobat dan berserah kepadanya. Jangan pernah menyerah. Gua adalah mungkin gelap, tetapi ini adalah awal menuju kepada kebangkitan pahlawan sejati yang disembunyikan Allah. Mari kita pejamkan mata. Kita merenungkan hidup Daud menjadi sebuah pembelajaran bagi hidup kita. Apa yang sedang kita alami? Apakah Anda pernah mengalami kondisi yang sesulit Daud? Saya rasa tidak. Tapi bagaimana Daud bisa muncul sebagai seorang pahlawan, memunculkan karakter asli dia, karena ada Roh Allah yang bersama dengan dia. Dan hari ini dengarkan baik-baik, Roh Allah ada tinggal di dalam diri Anda. Itu yang membuat dirimu berbeda. Daud mengalami keterpurukan, tetapi satu hal, Daud tidak membalas dendam kepada papa mamanya yang meninggal dan melupakan dia. Daud justru menyelamatkan mereka, melarikan mereka ke Edom saat dikejar-kejar oleh Saul. Karena nenek moyangnya salah satunya
itu juga dari Edom, yaitu Boas. Nah, kita lihat bagaimana Daud tidak membalas kepada istrinya si Mikal. Daud tidak membunuh Absalom yang udah berontak kepada dia. Bahkan dia berusaha untuk supaya jangan bunuh Absalom. Daud tidak membunuh dan memperlakukan tidak adil kepada Saul, sekalipun Saul telah berbuat tidak adil. Daud tidak mempermalukan saudaranya ketika dia menjadi raja. Daud tidak membunuh Simei. Daud tidak menyimpan kepahitan. Daud tidak menyimpan dendam. Daud menyerahkan kepada kedaulatan Tuhan. Hari ini, biarlah setiap beban hidupmu diangkat oleh Tuhan. Biarkan muncul karakter pahlawan yang Tuhan sembunyikan di dalam diri Anda. Biarlah egomu dimatikan dan Kristus yang terlihat di dalam diri kita. Mari kita akui, Tuhan, hari ini saya disadarkan ada benih Kristus di dalam diri saya yang membuat saya berbeda dan mampu. Saya mau melihat, Tuhan, rancangan rencanamu yang mulia lewat setiap proses hidup saya. Ampuni Tuhan, saya sempat kesal, marah, benci, dendam, sakit hati, terluka, mengumpat, meminta pembalasan Tuhan kepada orang-orang yang berlaku tidak baik sama saya. Hari ini saya mau ampuni mereka. Dan hari ini Tuhan, sucikan, kuduskan pikiran dan hati saya menjadi baru. Sembuhkan saya Tuhan dan luka hati saya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Mardi. Ya, hari ini kita belajar sesuatu ya Bapak Ibu, kebangkitan pahlawan yang disembunyikan. Sangat menarik ya tentunya. Dan nanti jika Bapak Ibu ingin bertanya atau didoakan, silakan bisa tulis di room chat ataupun bisa open mic, open game ya. Tapi sebelumnya Pak Mardi, kita akan dengarkan pengumuman dulu ya. Ayo mari. Oke. Silakan tin screen. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan hadiri acara 1, 2, 3 konferensi pria, wanita, keluarga, anak muda, komplit banget deh. Kita akan tanya pakarnya, mengapa kita harus ikut konferensi 1, 2, 3 Mei di Bali? Apa itu pemuritan dan bagaimana kelanjutan follow up di dalam pemuritan tersebut? Mari kita tanyakan kepada Pak Edilir. Ya, saudara, biasanya pemuritan itu nggak ada kaitannya dengan keluarga, dengan gereja lokal, ya. Tapi ini berbeda sekali, ya. Setiap pria, mereka belajar tentang pemuritan, kemudian mereka praktekkan dulu dengan keluarganya, dengan istri. Mereka mempraktekkan hafruta, kompak, dan kemudian nanti mereka bersama-sama memuridkan keluarganya, ya. Dan kemudian lewat itu mereka akan saudara menjadi keluarga yang kuat dan mereka juga menjangkau keluarga-keluarga yang lain, ya, sehingga ada pemuritan di dalam keluarga-keluarga menjadi sebuah kegerakan yang luar biasa. Nah, di dalam konferensi ini juga kita akan belajar bagaimana wanita-wanita juga berperan bersama dengan suaminya menjadi tim memuridkan keluarganya. Dan semua prakteknya adalah lewat yang namanya hafruta. Hafruta adalah sistem komunitas yang Yesus gunakan dalam memuridkan murid-muridnya. Dan ini akan sangat luar biasa, sangat akan memberkati saudara. Itu sebabnya saudara, mari kita ikut acara ini sehingga kita diperlengkapi bisa melakukan pemuritan di gereja, di dalam keluarga dan gereja lokal. Shalom,
Selamat datang Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di Mesbah Pagi Koramdeo hari ini. Silakan tulis nama dan nomor HP. Kami akan menghubungi Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, silakan tulis di room chat nama dan pokok doa. Visi kompak 111. Saat kompak merintis satu komunitas kerajaan Allah dalam 1 tahun. Bu Ping Ping, ayo kita udah mulai kompak. Apa sih itu kompak? Kompak adalah komunitas sepakat yang terdiri dari 2-3 orang yang terikat janji covenant untuk membangun komunitas kerajaan Allah. Yuk kita kompak. Yuk.